Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pemirsa Radio Silaturahim dan Rasil TV. Saya Sofwan Albanna Khairuzad menyampaikan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan dengan penuh kegembiraan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga keikhlasan, kegembiraan, sukacita kita menyambut dan menghidupkan siang dan malam Ramadan menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan dengan ketakwaan itu, karena ketakwaan itu dekat dengan keadilan, kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk memperjuangkan keadilan di sekeliling kita, di Indonesia dan di dunia. Karena keadilan saat ini sedang sulit untuk kita temukan di mana-mana. Selamat menjalani Ramadan, bangun jadi pribadi yang bertakwa dan hadirkan peradaban takwa untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan yang sebenarnya. Ramadan Mubarak, selamat menjalani ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga kita semua menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di waktu sahur di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ikhwan dan akhwat, kita sudah memasuki hari yang ke-20 dalam program pada sahur hari ini, yaitu Sahur bersama Rasil. Dan tamu kita yaitu Sofwan Albanna. Beliau adalah Associate Professor di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Sofwan? Alhamdulillah sehat. Saya manggil ya Pak, Kang atau Mas nih? Biasanya kalau di kampus Mas ya. Oh Mas ya. Baik, ikhwan dan akhwat, di program Sahur bersama Rasil kami menghadirkan beliau yang memang fokus terhadap hubungan internasional. Nah, sebelum saya masuk kepada profil antum, Pak Sofwan, sedikit cerita tentang kesibukan apa nih selama bulan Ramadan, Pak Sofwan? Iya, siap Bang. Langsung harus laporan dulu. Oh, ya. Gitu. Saya sehari-hari menemani teman-teman mahasiswa di kampus untuk belajar ya, tentu saja. Jadi ngajar masih jalan seperti biasa di kampus, tapi di luar aktivitas kampus kebetulan akhir-akhir ini kita ada banyak perkembangan yang sangat penting yang berkaitan dengan Palestina dan peran kita di dalamnya ya. Jadi saya aktif di BDS Indonesia, Boycott, Divest, Sanction. Ini adalah gerakan global yang diinisiasi oleh kawan-kawan di Palestina. Gerakan tanpa kekerasan yang didorong oleh teman-teman Palestina untuk mendorong upaya menghentikan mesin penjajahan Israel dengan cara melakukan boykot, mendorong divestasi dan sanksi pada Israel. Nah, salah satu agenda utama kita tentu saja mendorong dan memastikan bahwa kita di Indonesia ya, sebagai bangsa yang lahirnya saja merupakan perlawanan terhadap tatanan dunia kolonial, itu tidak menjadi bagian dari penjajahan dan terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ya, kita salah satu campaign utamanya sekarang adalah mendorong penolakan terhadap upaya normalisasi yang sekarang semakin gencar ya, dilakukan oleh berbagai
elit dan berbagai mekanisme lobby ya di sini. Termasuk juga kita sedang melakukan kampanye karena kita menilai bahwa keikutsertaan Indonesia di Board of Peace yang dibuat oleh Donald Trump ini problematik, berbahaya bagi Palestina, berbahaya bagi kepentingan nasional Indonesia, dan berbahaya juga bagi kemanusiaan. Nah, itu salah satu yang jadi agenda prioritas saya dalam beberapa waktu terakhir ini. Di luar itu tentu saja ada berbagai kegiatan lain seperti penelitian, menulis buku. Ya, kebetulan saya terlibat juga di beberapa think tank, jadi ya harus menulis beberapa laporan yang berkaitan dengan berbagai topik hubungan internasional dan ekonomi politik internasional. Kalau di luar yang sifatnya penelitian, advokasi kebijakan, atau aktivisme di BDS yang tadi, ya melanjutkan tugas kita ya, karena nahnu du'atun qabla kulli syai', kita harus berdakwah ya, jadi masih ngisi-ngisi kegiatan ya, ceramah-ceramah, kuliah taraweh, kuliah subuh, paling begitu. Sebagai associate professor di Departemen HI UI, Pak Sofyan, kita tahu bahwa saat ini kan eskalasi konflik di Timur Tengah ini cukup memanas begitu ya. Betul. Kemarin Sabtu itu Amerika Serikat bersama dengan Israel ini menggempur Iran yang beberapa hari lalu kemudian Israel bersama Amerika Serikat. Iya. Nah, ini harus dibalik ini urusannya, karena kalau kita lihat wawancara terakhir dengan Pete Hegseth, yang mengambil inisiasi adalah Israel. Jadi Israel yang kemudian memaksa dan menyeret Amerika Serikat untuk ikut, walaupun ini joint action dari Amerika Serikat dan Israel, tapi inisiatifnya jelas berada di tangan Israel. Jadi memang ini agendanya Israel yang kemudian agenda itu disorongkan kepada Trump, ya, kepada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat kemudian diseret masuk. Tentu saja tidak mengurangi kadar kejahatan Amerika Serikat, tapi penting untuk menggambarkan ini, karena dengan begini kita melihat kepentingan siapa sebenarnya yang diutamakan. Jadi di garis bawah bahwa disebut dulu Israel dan Amerika, bukan Israel Amerika dan Amerika. Bukan Amerika dan Israel. Israel dan Amerika. Berarti Israel yang menyeret Amerika Serikat untuk dalam pusaran itu. Nah, ini kan kemudian menyebabkan kematian dari pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Khamenei. Iya. Menurut Bang Sofyan sendiri, ini perang akan sampai berapa hari? Dan apakah akan membuka perang dunia ketiga? Ya, Amerika Serikat dan Israel, atau Israel dan Amerika Serikat kalau tadi, menghendaki ini menjadi perang yang berlangsung dengan cepat. Makanya dia melakukannya dengan apa yang disebut sebagai surprise ya, dan violent, kejutan yang dipenuhi dengan kekerasan. Karena dia berharap cepat, dia berharap ini swift. Dia berharap bahwa dengan menembak dan membunuh lapisan paling penting dari struktur kepemimpinan Iran, ya, tidak hanya supreme leader kan, tidak hanya Khamenei kan, yang disasarkan banyak elit lainnya yang pada waktu itu sedang rapat. Gitu. Nah, itu mereka mengharapkan bahwa perang ini cepat selesai. Ya. Tapi kalau kita lihat, sepertinya akan lama. Gitu. Kemarin Trump sendiri kemudian bikin pidato ya setelah ada kabar kematian pertama dari tentara Amerika Serikat, 3 orang. Itu Trump mengatakan bahwa ini mungkin akan panjang, bisa 4-5 pekan atau bahkan lebih. Tapi Amerika siap, ya, dia bilang begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa masih banyak ketidakpastian ya kalau kita bicara tentang kira-kira berapa lama konflik yang ini akan sangat tergantung pada seberapa tangguh, seberapa liat perlawanan yang diberikan oleh Iran, dan bagaimana kemudian konstelasi domestik di dalam Iran sendiri ini akan berkembang. Apakah serangan Amerika Serikat dan Israel ini kemudian akan membuat dan memicu misalnya perubahan rezim, atau justru
memperkuatnya karena ada efek rally around the flag ya, karena orang-orang yang tadinya anti pemerintah jadi diserang Israel dan Amerika Serikat malah jadi ya saya nggak suka pemerintah tapi saya lebih nggak suka penjajahan asing misalnya. Atau justru seperti yang diharapkan Amerika Serikat, wah ini kesempatan untuk menjatuhkan pemerintah. Nah ini kita masih banyak faktor yang kemudian akan menentukan. Tapi kalau saya sendiri berpendapat ini mungkin akan berjalan cukup lama dan mungkin akan berakhir tidak dengan output yang diharapkan oleh Amerika Serikat maupun Israel, atau yang tidak juga diharapkan oleh Iran gitu. Tapi nanti akan ada misalnya dalam beberapa pekan dua-duanya nanti akan kehabisan tenaga gitu ya, karena harganya sudah akan sangat mahal ya. Kemarin kan Hormuz sudah ditutup, harga-harga minyak sudah naik. Kemarin Qatar menghentikan produksi gas dan seterusnya gitu. Jadi ini yang terdampak kan tidak hanya Israel dan Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara di kawasan yang merupakan penghasil utama energi dunia, yang artinya akan sampai ke semua orang. Nah ini kan membuat harganya mahal untuk kita semua, harganya mahal untuk negara-negara Teluk itu, dan mungkin yang diharapkan Iran ya, meskipun yang diserang sebenarnya adalah basis militer Amerika Serikat, yang diharapkan adalah bahwa negara-negara sekutu Amerika Serikat ini kemudian merasa bahwa harganya terlalu mahal kalau terlalu lama, lalu mereka akan mendorong Amerika Serikat untuk mengakhiri ini, walaupun Israel pasti ingin sampai terjadi regime change. Tapi Amerika Serikat kan kliennya nggak cuma Israel, kliennya ada negara-negara Teluk ini juga gitu ya. Jadi kalau prediksi saya mungkin akan terjadi beberapa minggu, kemudian setelah itu akan winding down, akan turun dengan mencari kompromi masing-masing yang masing-masing bisa declare kemenangan. Amerika Serikat bisa declare menang bahwa ya sudah melemah rezim Iran, sudah nggak jadi lagi ancaman yang serius gitu ya, karena misil balistiknya udah dihabisi atau stockpiles-nya sudah habis, apapun nanti alasannya. Kemudian dari sisi Iran juga akan bisa declare kemenangan bahwa kita bisa bertahan dan kita mengalahkan setan besar Amerika Serikat. Jadi dua-duanya akan mendeklar win-win, dan karena dua-duanya kemudian bisa declare win-win, udah kembali lagi ke situasi awal, bukan damai tapi ketegangan yang terkelola, ya, tidak jadi perang gitu ya. Nah ini skenario yang sekarang mungkin paling memungkinkan, tapi tentu saja ada beragam kemungkinan lain ya. Seperti yang diharapkan Israel kan regime change, diganti, ada rakyatnya memberontak karena kelihatan rezimnya ternyata melemah, maka berontak. Walaupun ini kansnya rasanya semakin kecil kalau kita lihat perkembangan beberapa hari terakhir ini kan ya, dengan dibunuhnya imam besar Ali Khamenei kan bukannya kemudian ada demonstrasi besar kemudian diganti atau diambil alih, itu malah yang kita lihat kan demonstrasi besar pro pemerintah. Malah makin solid ya. Kemudian institusinya juga ada penyesuaian yang kelihatannya berjalan secara lancar ya, walaupun kita nggak tahu dalamnya kan, tapi secara institusional kelihatan bisa memberikan respon juga dengan cepat gitu, walaupun masih banyak yang di-intercept, tapi kita lihat ada dampak yang cukup signifikan juga gitu kan. Baru hari pertama, kedua saja sudah ada casualties dari Amerika Serikat juga kan, termasuk 3 pesawat, ya 3 atau sekian pesawat F-15 yang jatuh. Ya walaupun Iran kenanya juga lebih lumayan besar tentu saja gitu ya, karena memang kapasitas militer Amerika Serikat ini negara terkuat di dunia untuk militer ya, kalau hitung-hitungan material saja. Tapi kan Amerika Serikat enggan sepertinya untuk punya boots on the ground. Dia nggak mau masuk pakai tentaranya. Yang dia harapkan airstrike, serangan udara, habis itu dia mengharapkan pemberontakan dari dalam. Tapi ini belum terjadi. Atau kelihatannya tidak terjadi.
Kelihatannya orang malah jadi males gitu ya. Orang malah jadi, lah ini kok kandidat yang disorongkan sama Amerika Serikat sama Israel malah tidak punya popularitas kan. Pahlavi kan sudah dari usia 17 tahun meninggalkan Iran gitu ya, dan pidato-pidatonya sangat melayani Amerika Serikat dan Israel, jadi sangat tidak populer di dalam. Kemungkinan lain adalah Israel juga mengharapkan ini terjadi perang sipil, jadi nanti diharapkan negaranya kolaps walaupun tidak terjadi regime change, nanti jadi seperti Lebanon, negaranya nggak fungsional gitu. Tapi ya banyak perang saudara. Ya, tapi sepertinya dua skenario ini sih belum kelihatan jalannya, walaupun visible, walaupun memungkinkan. Sementara ini yang paling memungkinkan akan terjadi perang, dua-duanya ngotot sampai ke level harganya nggak bisa dibayar lagi oleh kedua belah pihak, lalu mereka akan kembali ke meja perundingan, lalu akan selesai dengan masing-masing menyelamatkan muka dengan mengatakan bahwa saya menang. Yang satu juga akan bilang saya menang. Nanti akan ada pesta kemenangan di Gedung Putih, tapi juga akan ada pesta kemenangan di Teheran. Banyak pihak yang mengatakan kemana Rusia dan Cina ketika Iran dibombardir. Loh, Rusia sedang sibuk sendiri di Ukraina, gitu kan? Dia kapasitasnya terbatas untuk memberikan dukungan juga kepada kekuatan lain ya, apalagi berhadapan dengan Amerika Serikat langsung. Tentu Rusia tidak memiliki kemewahan dan kapasitas untuk melakukan intervensi langsung, tapi mungkin untuk menjalin dan memastikan bahwa kerjasamanya berlanjut, tentu ada dukungan-dukungan yang bersifat terbatas ya, mungkin dukungan amunisi, dukungan senjata, tapi tidak kalau sampai kemudian Rusia ikut terlibat sejauh ini gitu, karena ya Rusia sendiri kesulitan di front Ukraina kan. Sementara Cina nggak ada kepentingan yang terlalu mendesak untuk ikut saat ini ya. Kalau kita baca cara berpikir para pemimpin Cina, dia itu percaya bahwa Amerika Serikat itu in decline. Dan apa yang dilakukan Amerika Serikat di Venezuela, apa yang dilakukan Amerika Serikat di Iran, itu bukan tanda bahwa Amerika Serikat itu kuat. Kalau dia itu superpower yang kuat, dia percaya diri, dia tidak perlu kemudian melakukan berbagai tindakan brutal untuk menunjukkan bahwa dia yang paling kuat. Justru itu sebenarnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat itu kehilangan kepercayaan diri, Amerika Serikat itu sebenarnya in decline. Dalam situasi seperti itu, pilihan strategik yang paling masuk akal untuk Cina adalah ngapain ribut sama Amerika Serikat sekarang? Kalau ribut sama Amerika Serikat sekarang, Amerika Serikat itu masih kekuatan militer paling kuat di seluruh dunia. Kalau ribut sama Amerika Serikat sekarang, ada kemungkinan Cina kalah. Kalau ikut-ikutan ribut, paling strategis buat Cina apa? Tungguin aja. Gitu. Tungguin aja Amerika Serikat melemahkan dirinya sendiri dengan terlibat dalam perang yang panjang dengan berbagai pihak gitu ya, dalam konteks ini dengan Iran. Paling yang dilakukan oleh Cina adalah suplai sedikit-sedikit senjata yang membuat kemudian Iran bisa bertahan cukup panjang, bisa memberikan kerusakan yang lumayan untuk Amerika Serikat. Dia untung karena kemudian Amerika Serikat melemah dengan digerus melalui Iran. Irannya juga kemudian jadi punya tingkat ketergantungan tertentu kepada Cina. Jadi dia nggak mau ngambil bahayanya, dia nggak mau terjun langsung, tapi dia dapat untung. Ya paling kasih dukungan. Kemarin kan kita dengar kabar pesawat Cina masuk ya, memberikan, paling kan memberikan senjata. Tapi kalau terlibat langsung, kan nggak ada yang bisa ngelarang Cina sama Cina kemudian memberikan bantuan. Itu beda sama melibatkan diri di dalam perang gitu. Jadi keterlibatannya masih akan terbatas karena Cina ya pemikiran strategiknya adalah tunggu aja mau Amerika Serikat sedang merusak dirinya sendiri gitu. Daripada terpancing ikut perang, mendingan nunggu. Mendingan menyaksikan Amerika Serikat menembak kakinya sendiri dan
kalau bisa memanfaatkan Iran untuk ikut nembakin Amerika Serikat, tapi dia sendiri akan mencoba menjauh dari damage-nya gitu. Dia akan menjaga jarak supaya dia nggak kena juga. Apa kepentingan Israel menyeret Amerika Serikat dalam konflik? Karena Israel nggak mungkin bisa mengalahkan Iran sendirian. Israel itu adalah sebuah proyek settler kolonial, kolonialisme pemukim. Ini karakter penjajahan yang spesifik, karena penjajahan yang klasik itu biasanya tidak harus disertai dengan pengambil alihan wilayah oleh orang-orang yang berasal dari luar wilayah itu. Ya, kalau di Indonesia kan kolonialismenya orang-orang Belanda datang ke sini, kemudian dia membentuk struktur ekonomi di Nusantara untuk melayani kepentingan Belanda. Tapi dia nggak menggantikan orang Nusantara kan. Dia di sini untuk ngebosi aja, untuk nyuruh-nyuruh, untuk memaksa orang tanam paksa, untuk kalau orang nggak memenuhi target-target panen kemudian dihukum dan seterusnya, sampai kemudian orang-orang Indonesia jadi pada jerangkong gitu ya, tinggal tulang dan kulit. Tapi mereka tidak menggantikan orang-orang Indonesia. Mereka nggak mau menghapus orang Jawa gitu. Orang Jawanya biarin aja di situ, orang Sumateranya biarin aja di situ, selama mereka nurut gitu ya, mereka dibiarin di situ. Nah, settler kolonialisme Israel itu dia tidak hanya mau mengeksploitasi, tapi juga melakukan apa yang disebut dengan erasure, penghapusan. Jadi dia mau menggantikan, karena Zionisme adalah gagasan untuk mendirikan sebuah negara Israel Raya yang di dalamnya itu berdiri supremasi etnis, orang-orang Yahudi itu supreme, ya, dia dominan di situ, dan kalaupun ada yang lain sedikit, dan mereka warga negara kelas kesekian gitu ya, tugasnya jadi pelayan aja, melayani doang gitu ya, atau tidak memiliki hak penuh sebagai warga negara. Nah, karena dia sebuah proyek yang didasarkan pada tidak hanya eksploitasi, tetapi juga penghapusan, juga erasure, maka dia hanya bisa bertahan melalui kekerasan ekstrim terus-menerus. Sebelum Israel lahir aja sudah ada kelompok-kelompok teroris kan, seperti Haganah, Lehi, ya, dan seterusnya, yang melakukan berbagai kejahatan seperti pemboman, ya, pemboman hotel King David misalnya, membunuh 92 orang, ya, tapi pelaku pembomannya itu, mastermind-nya namanya Menachem Begin, itu nanti malah jadi Perdana Menteri. Nah, jadi memang ini negara yang pejabatnya adalah teroris-teroris gitu ya. Nah, kemudian Nakbah 47-48 ya, kemudian berbagai kejahatan setelah itu yang terus berlangsung kan, apartheid dan genosida yang masih berlangsung sampai sekarang di semua wilayah terjajah, baik yang kemudian secara formal disebut Israel, wilayah tepi barat, jalur Gaza, dan wilayah sekitar Al-Quds ya, Yerusalem. Nah, ini sesuatu yang kemudian dia hanya bisa bertahan dengan terus melakukan kekerasan itu. Jadi nggak ada hari tanpa Israel melakukan kekerasan, itu pasti. Karena by default dia hanya bisa bertahan dengan melakukan kekerasan. Nah, kekerasan ini hanya bisa dia pertahankan kalau dia memiliki keunggulan militer, kalau dia memiliki superioritas militer. Makanya dia punya doktrin namanya qualitative military edge kan, yang kemudian jadi hukum di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu kalau mau jual senjata itu harus ngelihat bahwa senjata yang dijual, termasuk ke teman-temannya Amerika Serikat di Timur Tengah itu, nggak boleh sampai bisa menyaingi Israel. Jadi pokoknya dia harus jauh lebih kuat daripada yang lain. Gitu. Karena ya namanya orang datang ke situ, dia dapat tempat di situ dengan bunuhin orang, pasti tetangganya nggak suka gitu kan. Walaupun tetangganya ada yang dekat sama Amerika Serikat, pasti nggak suka juga, wong. Dia sebenarnya cuma diterima di situ karena dia kuat, karena dia punya keunggulan militer tadi gitu kan. Karena itu dia melihat bahwa keunggulan militer itu adalah a matter of survival. Dia punya nuklir, dia punya macam-macam. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada aktor lain, seperti Iran misalnya, punya nuklir, dia nggak aman lagi. Karena kemampuan dia untuk melakukan kekerasan tanpa mendapatkan balasan setimpal, itu jadi nggak ada. Karena ada kekuatan lain yang punya kapasitas yang sama. Gitu.
Makanya jangan sampai ada negara lain yang punya nuklir di kawasan itu. Gitu. Jadi karena Iran kemudian secara teknis ini sedang mengembangkan kapasitas nuklir, walaupun Iran sendiri menyatakan terus tidak mengembangkan nuklir untuk tujuan perang ya. Dan sejauh ini inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional kan masih menunjukkan bahwa memang Iran belum sampai pada tahap mengembangkan nuklir untuk tujuan militer kan kalau kita mau mengembangkan nuklir itu kan pengayaan uranium itu harus mencapai level tertentu. Nah, jadi kalau kita mau membuat bom nuklir yang bisa bom itu uranium itu harus dipisahkan tuh. Jadi ada yang isotopnya sekian dan isotopnya sekian gitu ya. Itu harus dipisah dengan dia diprosesnya dengan teknologi yang sangat canggih. Nanti bisa dipisah karena bobotnya itu berbeda. Jadi nanti ada yang nempel, ada yang keluar gitu. Nah, yang nempel inilah yang kemudian nanti kalau ditembakkan bisa mengalami fusi terus-menerus yang kemudian jadi bom nuklir itu. Nah, ini tuh sebenarnya cuma sekitar 0,7 gitu ya persen gitu dari total keseluruhan si uranium itu. Jadi dia harus dibersihkan. Nah, pembersihannya berapa itu akan menentukan dia bisa dipakai untuk apa. Kalau misalnya untuk tujuan apa ya, yang kecil-kecil aja lah, pertanian atau medis itu butuh paling 3-5% pemurnian. Kalau apa nanti 10%, 20% gitu ya. Nah, untuk sampai nuklir itu ya harus agak gede gitu ya. 80-90 misalnya. Nah, Iran ini sekarang kira-kira sampai di 60%. Makanya sementara ya dia jauh dari yang dibutuhkan untuk misalnya kebutuhan agrikultur atau kebutuhan yang ini. Tapi sebenarnya masih berjarak juga dari tujuan militer. Makanya kan yang memang kemudian sama Iran dijaga di tengah-tengah itu biar kalau sewaktu-waktu dia mau tujuan militer ya tinggal nambah dikit gitu kan. Tapi sebenarnya dia belum menggunakan tujuan militer. Nah, Israel tidak mau ambil risiko itu. Pokoknya saya harus jadi bully paling kuat di sini. Saya harus jadi jagonya di sini. Karena kalau saya bukan jadi yang paling kuat di sini, habis saya. Ya kan? Karena dia datang dari luar, kemudian bunuhin orang, musuhnya banyak. Kalau dia nggak jadi yang paling kuat di situ, dia habis. Makanya dia harus memastikan dia paling kuat. Nah, Iran, karena dia mengembangkan nuklir, walaupun bukan untuk tujuan militer, tapi kemudian kalau dia mau, dia nanti akan bisa punya kapasitas itu, maka harus dihabisi sekarang. Gitu. Nah, kata masalahnya, Israel nggak bisa menghabisi Iran sendirian. Iran terlalu besar. Wilayahnya besar, bergunung-gunung, ya, penduduknya jauh lebih besar daripada Israel. Kalau Israel nyerang, sulit. Ya, kemudian berjarak ya, kalau Israel mau nyerang Iran, dia cuma bisa mengandalkan airstrikes yang itu tidak akan bisa mengalahkan keseluruhan Iran gitu ya, sehingga ya dia cuma bisa mengalahkan Iran kalau Amerika Serikat ikut. Makanya dari dulu udah 40 tahun Netanyahu itu sudah 40 tahun minta Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Dan baru kali ini gara-gara presidennya Donald Trump gitu. Jadi Donald Trump itu ya dia memiliki kedekatan ya dengan Israel kan. Dulu di term pertamanya aja kan dia sudah memberikan dukungan dengan memindahkan kedutaan ke Yerusalem, kemudian dataran tinggi Golan diakui, padahal posisi-posisi sebelumnya enggak. Jadi emang dia dekat dengan kelompok-kelompok Zionis. Karena banyak yang bayarin Trump itu kelompok Zionis ya, keluarga Edelson misalnya itu. Jadi mereka bayarin kampanyenya Trump tapi minta Trump untuk dukung Israel. Jadi dan si Trump ini orangnya apa ya yang kita tahu nggak banyak mikir gitu. Dia merasa paling pintar sendiri, nggak punya penasehat yang bisa kemudian menjelaskan kalkulasi strategis yang
kompleks gitu sehingga gampang dipengaruhi. Nah, jadi sama Netanyahu gampang dimanfaatkan gitu. Ada hubungannya nggak dengan apa namanya Epstein file? Saya ingin menyinggung Epstein Oh file. tentu. Karena kan mungkin saja Benjamin Netanyahu tuh pegang kartu trufnya Trump di Nah, Epstein. mungkin kalau itu saya kurang tahu. Tetapi kalau kita lihat ya perkembangan terakhir kasus Epstein, ya tentu harus dipisahkan ya kasus Epstein. Ini kan kadang-kadang kan kita kemudian campur aduk dengan berbagai teori konspirasi gitu ya. Iya. Tapi kasus Epstein-nya itu beneran ada gitu ya. Kekerasan-kekerasan seksual yang dilakukan dengan brutal di Pulau Epstein itu beneran terjadi. Dan banyak tokoh yang terlibat, termasuk di antara tokoh-tokoh yang disebut di dalam kasus ini adalah Donald Trump. Dia disebut ribuan kali atau ratusan kali gitu di dalam dokumen-dokumen Epstein itu, sehingga ini Demokrat ini sebenarnya sedang minta Donald Trump untuk melakukan testify, jadi untuk kemudian bersaksi, menjelaskan kenapa ada nama dia di situ dan dia ngapain. Dan ini menjelang midterm election, jadi Trump itu popularitasnya lagi anjlok di politik Amerika Serikat ya karena banyak hal ya. Kebijakan tarif itu kemudian berdampak pada ekonomi Amerika Serikat yang semakin buruk, stagnan gitu ya. Kemudian kemarin malah baru dibatalkan itu kebijakan tarifnya karena dianggap ilegal, melanggar hukum kan. Walaupun Indonesia sudah terlanjur ikut-ikutan gitu ya. Kemudian kasus Epstein. Jadi popularitas Trump ini lagi turun di midterm. Nah ini juga yang kemudian membuat, menurut saya, Trump itu merasa bahwa dia harus dapat poin nih sebelum pemilihan midterm ini, pemilu midterm ini yang kalau kemudian dimenangkan oleh Demokrat, posisinya akan semakin sulit. Jadi dia kemudian ingin punya achievement lah, gitu ya, menjelang pemilu itu, karena dia popularitasnya lagi turun. Ya, dia harus naik lagi popularitasnya. Makanya bikin perang. Nah, makanya bikin perang dengan asumsi perangnya dimenangkan dengan cepat. Iya. Gitu. Ini yang kemudian mungkin salah karena ternyata nggak cepat. Iya. Ternyata Iran lebih tangguh dari yang diperkirakan. Ya kita belum tahu akhirnya, tapi Amerika Serikat pasti menginginkan ini berakhir dengan cepat dengan kemenangan Amerika Serikat, walaupun kelihatannya sulit gitu ya. Tapi kita belum tahu. Ini kan baru beberapa hari awal. Jangan-jangan Iran juga ngabisin di awal juga. Kita nggak tahu, atau benar bahwa Iran ini masih nyimpan banyak, ya kan, kita kan juga belum tahu. Ya kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Pokoknya kalau sampai lebih dari 5 minggu, ya Amerika Serikat kewalahan. Dia nggak punya kapasitas untuk bertahan lama. Dan dia pasti tekanan domestiknya di dalam malah daripada membuat dia populer, malah akan membuat dia makin nggak populer. Apalagi kalau nanti makin banyak orang Amerika Serikat mati. Ya, ini kan sudah 4 orang, 4 ya, yang tewas gitu. Kalau kapal induk Abraham Lincoln memang benar kena rudal. Kalau klaim Iran itu kena, kalau Amerika Serikat mengklaim tidak kena. Dan kalau dilihat dari bukti-bukti satelitnya memang belum kena gitu ya. Ya tapi perang itu kan memang tipu daya gitu ya. Yang satelitnya kan masalahnya yang punya Amerika Serikat, kita juga nggak tahu kan. Tapi Iran juga tentu ada kepentingan untuk mengexaggerate ya, membesar-besarkan yang berhasil. Tapi yang jelas confirm kan bahwa ternyata memang rudal-rudal Iran ya, misil-misil Iran itu bisa menembus pertahanan udara di basis-basis militer Amerika Serikat dan di Israel kan. Israel juga sudah 10 orang tewas. Padahal baru 1-2 hari pertama gitu. Jadi memang katanya pertahanan udaranya Amerika Serikat dan Israel ini memang lagi punya banyak keterbatasan karena sudah dihabiskan di perang Juni kemarin, yang 12 hari kemarin. Itu tinggal dikit sebenarnya. Makanya Taufan Al-Aqsa itu? Yang True Promise 3 ya. Tapi
kita nggak tahu. Ini jadi banyak-banyakan nih siapa habis duluan gitu loh. Nah makanya Iran kan nyerangnya pakai yang murah-murah dulu. Makanya nyerangnya pakai drone. Drone itu kan lebih murah daripada mesin rudal-rudal untuk intercept yang digunakan itu ya, Patriot dan seterusnya. Jadi ya kita lihat nih sejauh mana kemudian logistik ya yang dimiliki oleh Israel dan Amerika Serikat dan Iran bisa bertahan. Gini belum kalau kemudian negara-negara Arab akan ikut turun. Tapi rasanya masih mikir juga. Saya kira Amerika Serikat dan Israel tentu berharap bahwa Arab Saudi, Uni Emirat dan seterusnya itu kemudian melakukan serangan bersama-sama dengan Amerika Serikat. Tapi ini juga berisiko karena kalau kemudian malah gabung sama Israel dan Amerika, popularitas domestik negara-negara ini pasti malah turun dan itu malah nanti bisa dimanfaatkan oleh Iran untuk menggerakkan perlawanan di dalam negara-negara Arab ini. Jadi kalau yang saya bayangkan mungkin kalaupun negara-negara Arab ini kemudian mau ikut, dia akan ikut dengan preteks defensif dan serangannya terbatas. Tapi tidak akan menggabungkan diri di dalam serangan totalnya Amerika Serikat dan Israel karena secara politik sangat berisiko. Nah, ini kan juga kita melihat perang di dunia nyata juga ada perang di dunia maya nih. Satu paket. Saya kalau sekarang ini lagi ramai masalah isu Sunni Syiah nih. Nah ini bagaimana Pak Sofyan melihat ini? Ya kalau soal teologis saya serahkan kepada para ulama lah ya. Saya membacanya dari kacamata pengkaji hubungan internasional ya. Kalau dari kacamata pengkaji hubungan internasional, identitas adalah faktor yang penting di dalam menentukan perilaku aktor. Maka dan identitas itu adalah sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial. Nah, karena itu aktor-aktor yang terlibat di dalam hubungan internasional atau khususnya dalam bentuk ekstrimnya dalam bentuk perang tentu berkepentingan untuk bisa memobilisasi identitas-identitas tertentu untuk kepentingan si aktor ini. Ya kalau dari kacamata Amerika Serikat dan Israel tentu saja kepentingannya hari ini supaya kemudian tidak ada identitas misalnya identitas tunggal yang menyatukan umat Islam melawan mereka gitu. Jadi harus dipecah gitu kan. Jadi harus supaya Iran terisolasi ya apa caranya ya coba didorong ya mobilisasi identitas yang membuat dia bisa berbeda dari yang lain gitu kan. Sunni Syiah kan masuk di situ. Tapi jadi di sisi lain memang kemudian dulu faktor identitas ini juga akar historisnya panjang dan di periode kontemporer juga kemudian menjadi penting gitu. Misalnya kita lihat kenapa di Suriah respon terhadap kematian atau wafatnya atau gugurnya Ali Khamenei kan cenderung positif gitu. Kenapa ya? Karena ketika perang sipil Suriah, Iran memberikan dukungan kepada Bashar Assad. Ya, yang Assad kan memang kejam dan memang kemudian membunuh banyak sekali penduduk Suriah gitu kan. Jadi memang kompleks gitu kan. Ini kan memang nggak bisa dilihat hitam putih ya. Aktor-aktor punya kepentingan dan dalam banyak hal memang kemudian terjadi konflik di antara identitas-identitas yang beragam tadi gitu ya. Nah, tapi yang jelas memang identitas-identitas ini pasti akan dimobilisasi supaya kemudian ya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perang tadi. Jadi kalau menurut saya sih sebagai umat Islam ya harus pintar-pintar saja. Betul bahwa Iran bertanggung jawab atas berbagai kejahatan di Suriah misalnya. Tetapi betul juga bahwa Iran adalah negara yang memberikan dukungan konkret pada faksi-faksi perlawanan di Palestina dan membuat mereka bisa bertahan menghadapi Israel gitu ya. Ya jadi ya karena memang nggak hitam putih gitu ya. Jadi memang harus dilihat secara kontekstual gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya kira penting untuk kemudian memastikan bahwa Israel
itu tidak mencapai yang diinginkan. Menurut saya prioritas utamanya harus itu dulu gitu loh. Lepas dari kita nggak setuju dengan berbagai hal yang dilakukan oleh Iran, tentu saja saya tidak setuju dan saya merasa bahwa yang dilakukan Iran di Suriah adalah sebuah hal yang buruk gitu ya. Tetapi ya dalam konteks ini kalau agenda Israel berhasil, dia tidak akan berhenti di Iran. Dia pasti akan memastikan bahwa dominasinya terus berkembang ke berbagai tempat yang lain. Setelah Iran mungkin Turki. Namanya sebuah entitas yang kehidupannya, survivalnya tergantung pada dominasi militer. Kalau ada yang kuat sudah jatuh, dia pasti nyari yang kira-kira akan jadi kuat lain gitu. Jadi saya kira walaupun Anda benci Iran misalnya, walaupun Anda seorang yang secara teologis ya tidak bisa menerima Syiah sebagai bagian dari Islam misalnya gitu ya, tetap kepentingan umat Islam gitu ya untuk kemudian Israel tidak mencapai yang dia inginkan di sini. Ya kemarin Menteri Luar Negeri Israel juga menyebut-nyebut Turki ya. Iya. Sebagai sudah mulai dibahas kan. Naftali Bennett sudah ngomong bahwa ada ancaman Turki yang sedang muncul gitu ya. Itu sudah mulai mikir nih gitu kan. Sudah membayangkan kalau Iran bisa dikalahkan kemana lagi. Dia nggak akan berhenti di situ. Ya kemarin kan ada wawancara sama Huckabee, yang Huckabee, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, itu ditanya kan, bagaimana pendapat Anda tentang rencana Greater Israel? Wah itu bagus katanya. Jadi Greater Israel kan berarti mencaplok sebagian Arab Saudi, mencaplok Turki, mencaplok Suriah, mencaplok berbagai wilayah lain. Kalau kemudian agenda Israel ini berhasil, ya ngeremnya di mana lagi gitu ya. Ya kadang-kadang ya realitas geopolitik ini yang harus kita pahami juga ya. Sebagaimana dulu kalau kita bicara dalam tradisi Islam kan, tentu saja konflik Persia dan Romawi misalnya nggak ada yang Islam, gitu ya. Tapi kaum muslimin memiliki simpati lebih kan misalnya kepada Romawi misalnya, karena kemudian secara geopolitik maupun secara akidah lebih dekat, walaupun tentu bukan Islam kan. Gitu. Jadi ada waqi'iyah gitu ya, ada pentingnya untuk memahami kontekstualitas itu. Di tengah-tengah. Tapi saya nggak komentar soal akidah ya. Itu makom saya nggak sampai. Itu biar para ulama saja. Tapi kalau dari kalkulasi rasional, material, hubungan internasionalnya seperti itu. Di tengah-tengah antara Israel, Amerika, Iran berperang begitu ya. Kemudian ada Rusia dan Cina yang mungkin diam-diam membantu Iran. Bagaimana kemudian nasib perjuangan rakyat Palestina hingga saat ini? Kita tahu bahwa BOP kan kemarin sudah diluncurkan dari Indonesia. Dari situ rencananya akan mengirimkan kurang lebih ada 8.000 tentaranya ke sana. Yang pertama, kita perlu untuk memahami bahwa perjuangan Palestina, perjuangan pembebasan Al-Quds itu adalah sesuatu yang dimulai dan berlanjut sebelum bahkan revolusi Islam Iran. Gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya dengan atau tanpa dukungan Iran pun kan perjuangan pasti akan berlanjut. Gitu. Jadi dia adalah sesuatu yang terjadi karena adanya penjajahan oleh entitas jahat yang bernama Zionis Israel itu tadi. Gitu. Jadi perjuangan pasti berlanjut dan dengan demikian kita harus melihat ya, perjuangan Palestina ini sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Ya. Walaupun dia kemudian mendapatkan dukungan dan beraliansi dengan yang pihak-pihak lain yang juga kemudian memiliki tujuan, memiliki kepentingan yang sama untuk mendukung perjuangan pembebasan Palestina ini. Gitu. Makanya misalnya ketika ditanya apakah Hamas itu proksinya Iran, enggak. Betul bahwa Hamas itu mendapatkan dukungan yang signifikan dari Iran, itu betul. Tapi apakah Hamas itu proksinya Iran? Enggak. Itu dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi ya Hamas punya
garis perjuangan sendiri, punya visi perjuangan sendiri yang dengan atau tanpa Iran itu akan berjalan dan akan diperjuangkan. Tapi kalau ada kemudian kerjasama dengan Iran ya bukan hal yang kemudian salah juga gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apa dampaknya pada perjuangan Palestina, saya kira pertama kita harus melihat bahwa perjuangan Palestina ini adalah perjuangan yang akan berlanjut apapun yang terjadi di wilayah lainnya gitu. Dia adalah sesuatu yang hadir sebagai perlawanan terhadap penjajahan yang akan terus terjadi sampai Palestina terbebaskan. Siapapun yang memegang bendera, mitra manapun yang kemudian melakukan itu. Nah, tetapi kemudian ini ada dampak langsungnya gitu. Misalnya kan kalau kita lihat dengan menggunakan preteks konflik ini, ya, kemudian Israel kan menutup Masjid Al-Aqsa. Israel kan sudah beberapa hari menutup Masjid Al-Aqsa ya. Dia kemudian juga melakukan intensifikasi kekerasan di tepi barat. Di Gaza ditutup lagi loh ini. Bantuan-bantuan nggak boleh masuk lagi, truk-truk nggak boleh masuk lagi. Walaupun kemarin sebelum ditutup pun yang masuk juga sudah di bawah kesepakatan. Jadi Israel ini memang nggak bisa dipegang kata-katanya gitu loh. Kemarin aja pas masa-masa kesepakatan aja tetap di bawah standar. Bahan-bahan makanan nggak bisa masuk. Yang masuk adalah bahan-bahan makanan yang nggak sehat, yang bikin orang sakit. Coklat, permen karet, gitu dibolehin masuk. Ya Allah. Obat-obatan yang bikin ketergantungan itu dibolehin masuk. Tetapi yang bergizi gitu, kayak ayam, tepung, itu nggak boleh masuk. Karena memang dia mau menciptakan keadaan di mana orang-orang Palestina ini nggak sehat, pertumbuhannya nggak optimal, dan seterusnya. Jadi dikasih sangat minimal, sangat terbatas itu dengan mahal. Makannya yang boleh masuk mie instan gitu. Tapi yang bergizi nggak boleh masuk. Gitu. Nah, jadi perang ini kemudian kan menarik perhatian banyak orang. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian. Israel melakukan kejahatan dengan lebih brutal lagi gitu ya. Sementara negara-negara yang biasanya kritis ya, terhadap Israel itu juga sudah diikat dengan BOP kan. Gitu. Coba lihat pernyataan Indonesia merespons serangan Amerika Serikat, merespons serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Nggak ada kecaman terhadap penyerangan itu. Padahal penyerangan itu lepas dari Anda Sunni kayak Anda Syiah kayak Anda sekuler kayak dan seterusnya. Itu pelanggaran terhadap hukum internasional. Itu clear, itu jelas. Gitu. Dan biasanya Indonesia yang punya politik luar negeri bebas aktif bisa mengatakan kalau pelanggaran hukum ya pelanggaran hukum gitu loh. Ketika Rusia itu menyerang Ukraina, Indonesia jelas ini agresi, ini pelanggaran hukum internasional. Walaupun Indonesia tetap menjalin hubungan dengan Rusia, ya kan? Kenapa Indonesia sekarang tidak bisa mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa itu pelanggaran hukum internasional? Sekarang yang pernyataannya kan menyesalkan kegagalan negosiasi. Bukan menyesalkan atau mengecam serangannya. Ini menunjukkan bahwa ya kita pada dasarnya sudah terikat, sudah compromise gitu ya, dengan berada di dalam board of problem itu ya, board of war gitu kalau sekarang. Dua yang menyerang Iran ini adalah chairman dari board of peace dan anggota dari board of peace. Berarti tidak tepat Indonesia bergabung di BOP ini? Kalau menurut saya tidak tepat. Karena kalau kita lihat ya apa yang dilakukan BOP, jadi BOP-nya sendiri ini problematik karena secara kelembagaan dia memusatkan kekuasaan di Donald Trump secara personal. Jadi dia sebenarnya bertentangan dengan norma-norma hukum internasional dan sistem internasional yang kita pahami hari ini. Makanya sampai sekarang kan negara-negara seperti Prancis itu nggak mau ikut karena ini aneh ini, gitu. Ini institusinya aneh. Gitu. Itu kayak Donald Trump mengangkat diri menjadi kaisar, gitu. Makanya yang ikut adalah negara-negara kecil, diktator-diktator, atau negara-negara yang punya ketergantungan sama Amerika Serikat. Masa iya kita mau diselevelkan sama
orang-orang kayak gitu Berarti ya. kalau menurut Atau kemudian Sofyan, yang kedua paradigmanya kolonial. kolonial. Kenapa kolonial? Karena dia mendorong perdamaian, tapi perdamaiannya negatif, perdamaian by force. Caranya bagaimana? Yang lemah suruh diam, tutup mulut. Nah, jadi perdamaian itu dimaknai sebagai ketiadaan kekerasan, yang ketiadaan perang, ya, the absence of war. Ketiadaan perang itu diperoleh bukan dengan perdamaian, tapi dengan membungkam mereka yang diinjak-injak. Udah, kalian diam aja, nanti saya kasih makan. Kalian didemilitarisasi, senjata serahkan semua, terowongan hancurkan semua, infrastruktur perlawanan hancurkan semua, nanti kamu saya kasih makan, saya bolehkan makan. Tapi itu kan nanti akan berarti kedaulatannya tidak penuh. Kalaupun misalnya nanti beneran damai dengan menyerahkan senjata, dengan tidak ada faksi perlawanan, kalau Israel tiba-tiba dengan alasan apapun mau melanjutkan genosida, siapa yang kemudian bisa melindungi? Israel itu pernah melakukan pembantaian Sabra Shatila, orang-orang PLO, itu kemudian menyerahkan senjata dengan jaminan bahwa pengungsi Palestina di Lebanon Selatan itu dilindungi oleh Amerika Serikat dan oleh Perancis. Apa yang terjadi? PLO menyerahkan senjata, disarmament, mereka keluar, pengungsi dibantai sama Israel. Ibu-ibu perutnya dibelah, bayinya ditusuk. Loh, tentu orang Palestina nggak melupakan itu. Gitu. Mereka nggak mau ditipu lagi. Karena Israel nggak bisa dipegang kata-katanya, dan Amerika Serikat yang membackingi ini jelas tidak punya niat baik gitu. Nah, masalahnya kan memang kemudian banyak yang percaya gitu ya, bahwa lah ini satu-satunya yang kita miliki hari ini gitu ya, sehingga yang bisa menghentikan genosida cuma ini gitu ya. Saya percaya ada beberapa tokoh kita yang memiliki pandangan sangat husnuzon pada pemimpin Indonesia maupun pemimpin Amerika Serikat yang seperti itu, dan saya sangat berharap mereka yang benar gitu ya. Tapi sepertinya enggak kalau lihat perilaku Amerika Serikat. Lah ini nyerang, ini sama Israel disuruh nyerang Iran aja langsung nyerang. Kemudian tidak ada constraint sama sekali untuk Israel. Yang akan terjadi, Indonesia masuk di dalam BOP ini nanti jadi buffer, jadi shock absorber, jadi bumper, jadi memberikan legitimasi bahwa BOP ini diterima oleh dunia Islam, memberikan juga sekaligus jadi buffer. Jadi Rafah itu yang Indonesia mau ngirim pasukan di situ. Ngomong-ngomong, Indonesia ngirim pasukan itu dengan 4 negara lain yang itu semuanya teman dekat Israel. Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo. Ini semuanya punya hubungan baik dengan Israel. Apakah ini artinya bahwa Indonesia ini sebentar lagi jadi sahabat dekat Israel? Nah, itu kita nggak tahu. Kita berharap tentu tidak, gitu ya. Tapi ya intinya temennya siapa, lihat aja tuh, gitu kan. Jadi Board of Peace ini membuka pintu banyak hal. Nah, di Rafah itu adalah wilayah yang Israel sudah beroperasi di situ lama sekali, dari dulu Eyes on Rafah, ya, Hands off Rafah waktu itu. Tapi dia belum berhasil untuk menghancurkan infrastruktur Hamas di situ. Ini banyak infrastruktur Hamas di bawah tanah. Karena dia nggak berani masuk. Di situ banyak jebakannya dan macam-macam. Nah, Israel tentu mencari cara gimana membersihkan ini tanpa saya jadi korban, ya. Ada orang-orang lugu yang menurut survei katanya bangsa yang paling mudah ditipu nomor 2 di dunia. Nah, yang kemudian kayaknya bagus nih gitu. Anda keren kalau Anda bisa berperan perdamaian dengan ada di situ. Terus happy, disuruh pegang map, ya, terus mau mengirim pasukan. Nah, saya curiga kita dimanfaatkan, dan karena politik luar negeri kita itu sekarang institusinya sedang tidak sehat karena terpersonalisasi, nggak ada remnya, jadi dimanipulasi dengan mudah oleh Israel dan oleh Amerika Serikat. Saya berharap saya salah, dan saya berdoa
mereka yang mendukung BOP lah yang benar untuk kemerdekaan Palestina. Tetapi sepertinya kemungkinan yang paling besar itulah yang terjadi. Kita dimanfaatkan, kita dimanipulasi, kita digunakan jadi buffer, jadi bumper untuk kepentingan penjajahan. Iya. Nah, Sofyan, kalau tadi kita bicara tentang masalah mancanegara, mungkin sedikit kita membumi nih ke dalam negeri begitu ya. Kita tahu bahwa antum adalah putra pertama dari Ustadz Jazir, dan beliau adalah salah satu pejuang masjid yang kita kenal dengan Masjid Jogokaryanya. Mungkin bisa sedikit cerita dong, Kang Sofyan. Saya kemarin itu ke sana itu ada 3.800. 4.000 sekarang. Oh, sekarang 4.000. Jadi walaupun ditulisnya 3.800, sebenarnya porsi yang dibagikan lebih. Masya Allah. Karena yang hadir lebih gitu, jadi memang dilebihkan. Sedikit cerita Pak Sofyan tentang Masjid Jogokaryan, Bang. Iya, jadi Masjid Jogokaryan ini adalah masjid yang ada di Kampung Jogokaryan. Nah, ini yang jelas, makanya karena namanya memang dilekatkan dengan nama kampung ya. Jogokaryan ini adalah kampung yang dulu merupakan kampungnya prajurit Jogokaryo. Ini jadi prajurit keraton. Nah, karena prajurit keraton Jogokaryo ini fungsinya bukan fungsi yang berkaitan dengan keagamaan, kayak kalau di kampung Kauman kan para kaum ya, kalau kaum kan dia belajar agama jadi religius. Nah, kalau Jogokaryo ya karena dia kesatuan yang tidak berfokus pada keagamaan, ya dia secara keagamaan secara umum agak kurang gitu ya. Nah, tapi itu sudah lama sekali dulu ya. Nah, tapi ini kemudian anak keturunannya kan ada di kampung itu, ya. Sehingga banyak yang memang pada tahun 40-an, 50-an, 60-an itu mungkin dikenal sebagai kampung yang kurang dekat dengan agama lah, boleh dibilang begitu. Jadi sebelah barat itu ada kampung yang lebih Islami, Kerapia. Kerapia itu pondok pesantren NU yang besar. Ya, sebelah timurnya itu kampung Karangkajen, ini kampung Muhammadiyah. Nah, Jogokaryan itu di tengah-tengah ya, tapi dikenal sebagai wilayah Abangan lah kira-kira. Sampai kemudian tahun 1960-an terjadilah perubahan politik besar-besaran ya. Dulu Simbah Amin Said, ayahnya Pak Jazir, ayahnya Ustadz Jazir itu kan tinggal di situ, dan ya karena beliau punya basic keagamaan yang kuat, itu kan sebenarnya sering mengalami teror juga gitu ya di kampung itu gitu. Kami dengar cerita misalnya dari Simbah Putri bahwa kuburannya sudah disiapkan gitu ya, sebagai teror gitulah oleh orang-orang PKI pada waktu itu. Lalu PKI bikin pertunjukan wayang ya, Matine Gusti Allah, Matine Gusti Allah. Oh, di situ. Di Jogokaryan itu. Jogokaryan. Nah, tetapi kemudian terjadi perubahan politik besar-besaran. PKI kan kemudian akhirnya dibasmi pada waktu itu. Nah, kemudian Jogokaryan itu jadi kira-kira jadi terbuka nih gitu. Karena kan banyak tokoh masyarakat yang kemudian ditangkap. Ini nanti jadi cerita tersendiri juga, karena nanti ayah waktu kecil bergaul dengan berbagai kalangan, termasuk anak-anak yang orang tuanya dibawa jadi tahanan politik gitu ya. Inilah yang nanti membuat beliau memahami bahwa kenapa misalnya orang-orang dulu jadi PKI dan seterusnya, karena ada ketidakadilan, ada kemiskinan dan seterusnya, yang kemudian sebenarnya kalau kemudian masjid itu berfungsi, sebenarnya kemudian orang-orang itu nggak perlu kemudian nyari-nyari jawaban di komunisme dan seterusnya, karena kemudian dijawab oleh masjid gitu ya. Nah, setelah kemudian terjadi revolusi tadi, berdirilah Masjid Jogokaryan tahun 1966
Imam pertamanya adalah kakek kami ya, Pak Amin Said itu. Ya, kemudian berkembang terus nanti ya menjadi sebuah masjid. Nah, salah satu yang dilakukan awal adalah mendorong generasi mudanya dengan pengajian anak-anak. Nah, tapi pengajian anak-anak ini kan nanti lama-lama tumbuh jadi remaja, jadi pemuda dan seterusnya. Setelah itu baru berkembang lagi. Nah, selama periode itu masjidnya masih kecil aja, masjid kampung biasa. Ya tentu aktivitas sudah ya banyak, tapi banyak layaknya sebuah masjid di dalam kampung gitu ya. Jamaahnya ada ya cukup signifikan, ada berbagai aktivitas yang menarik juga. Tapi saya ingat waktu saya kecil itu ya kayak sholat subuh itu masih 2 shaf, 3 shaf gitu ya. Jadi masih belum penuh juga gitu ruangan utama masjid. Nah, baru kemudian ketika dakwah di Masjid Jogokarian itu ditata dengan lebih terencana, dengan paradigma yang meletakkan masjid yang mencoba mengikuti paradigma masjidnya Nabi, bahwa masjid itu bukan cuma tempat ibadah, tempat peradaban, ya? tapi juga sebagai tempat membangun peradaban. Ya, kalau Pak Jazir kan percaya, Ustaz Jazir kan percaya bahwa di dunia itu kan sebenarnya cuma ada 2 peradaban gitu ya, peradaban pasar dan peradaban masjid. Peradaban yang beralaskan pasar itu adalah peradaban yang menjadikan hawa nafsu sebagai panduan ya kan. Pasar itu kan bekerja berdasarkan pemenuhan needs dan wants. Yang kemudian muncul dalam bentuk supply dan demand gitu ya, yang kemudian dibiarkan. Pada dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Berarti pemenuhan hawa nafsu gitu ya. Pasarnya sendiri tidak jelek sebagai pasar itu, tapi kalau dia menjadi mode utama, menjadi kekuatan utama yang mendefinisikan baik buruk apa yang kemudian dicapai dan dibangun di dunia, dan manusia akan kemudian melampaui batas dan menghadirkan berbagai kerusakan ya, karena orang di dalam peradaban pasar pengen kemudian mengkonsumsi berbagai hal dalam jumlah yang banyak, maka dia mengeksploitasi alam secara luar biasa di luar kadar kesanggupan alam, maka muncullah bencana alam dan seterusnya. Nah, kemudian harus dikembalikan kepada peradaban masjid. Di dalam peradaban masjid, pasar itu ditundukkan pada logika masjid apa? Logika ketundukan kepada Allah, dan ketundukan kepada Allah itu menghadirkan relasi yang muawanah, tolong-menolong di antara manusia satu sama lain. Nah, ini dimulai dengan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membangun masjid, dan masjid ini harus berfungsi sebagaimana zaman Rasulullah, enggak cuma untuk menjadi tempat sholat, bukan cuma candi Islam gitu, tapi kemudian menjadi tempat di mana kita bisa kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadi orang-orang yang lebih taat, lebih tunduk kepada Allah, karena mereka juga menemukan jawaban di situ, gitu ya. Kayak tadi yang diceritakan teman-teman ayah itu banyak yang dari orang tuanya kemudian ditangkap karena anggota PKI gitu. Kalau digali-gali ya karena kemiskinan. Jadi gimana caranya biar kemudian enggak seperti itu? Ya berarti masalahnya ada pada ya masjidnya sekarang banyak masjidnya mewah, tapi sekelilingnya mau makan aja susah gitu. Jadi masjid harus kemudian menjadi masjid yang memberikan solusi bagi persoalan-persoalan masyarakat gitu ya. Nah, inilah kemudian dimulai dengan memetakan jamaah gitu. Oh, Masjid Jogokarian didefinisikan ruang lingkupnya di mana? Oh, di Kampung Jogokarian. Di Kampung Jogokarian itu ada berapa orang, berapa kepala keluarga, kondisinya seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa, yang sekolah berapa, sekolahnya di mana, yang sudah sholat bagaimana, dan seterusnya. Nah, dari peta itu kemudian kelihatan kebutuhannya. Jadi membuat program masjid itu nggak cuma asal ngundang ustadz terkenal gitu ya, tetapi memahami sebenarnya kebutuhan masyarakat itu apa sih, gitu ya. Ternyata ketahuan misalnya ada orang-orang yang belum bisa sholat, jadi mau sholat memang belum bisa, gitu ya, karena latar belakang
agama. Tapi kalau mau nanya malu karena sudah jadi tokoh masyarakat. Jadi dibuatkan program belajar sholat tapi nggak ketahuan yang lain. Jadi diajarin sholat di rumah. Kalau sudah tahu, baru kemudian dia berangkat sholat sama yang lain. Ada yang kebutuhannya ekonomi karena nggak punya pekerjaan, kesulitan gitu, dikasih modal dan seterusnya. Dan berbagai model pendekatan lain. Ada yang hobinya mancing. Makanya ayah itu hobinya banyak. Tapi bukan karena hobinya banyak, tapi karena dia kemudian mau menemani jamaah, mau menemani orang-orang yang mau pada diajak ke masjid, diajak untuk lebih dekat dengan Allah tadi. Ada orang-orang yang sukanya mancing, maka ayah belajar mancing dan ikut menemani mancing, walaupun mancingnya ya nggak jago-jago amat ya, cuma naruh aja terus ditinggal ngobrol gitu, tapi ya menemani gitu. Ayah menemani orang untuk berburu burung. Saya waktu kecil tuh apa sih itu ayah itu sampai beli senapan macam-macam untuk menemani orang-orang yang hobinya itu supaya mau diajak ke masjid gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit jamaah itu kemudian jadi bertambah gitu. Jadi dulu cuma 2 shaf, gitu, kemudian ruang utama penuh, kemudian sampai ruang belakang penuh sholat subuh gitu ya. Lalu sampai harus 2 lantai, sampai nambah terus ya sampai sekarang ini, karena kemudian diubah paradigmanya. Jadi paradigmanya adalah paradigma bagaimana masjid kita itu menjadi masjid seperti masjidnya zaman Nabi. Dia pusat peradaban, tempat belajar, dia itu juga kampus, dia juga pusat pemberdayaan ekonomi, dia pusat solusi bagi masyarakat. Kalau ada krisis kemanusiaan, ya pusat solusinya di situ, gitu kan? Kayak ceritanya yang kita sering ribut misalnya, yang bikin perpecahan umat kan soal bid'ah hasanah itu kan yang sering dikutip hadis yang man sanna sunatan khairatan itu. Padahal itu asbabul wurudnya itu nggak ada hubungannya sama perdebatan fikih. Asbabul wurudnya ada Rasulullah lagi duduk-duduk, terus ada orang yang nggak dikenal di sekitar masjid, itu pakai baju compang-camping. Rasulullah kan kenal semua orang di sekitar situ, jadi ini siapa gitu ya, terus ditanya, ya ternyata pengungsi. Karena kegagalan panen mereka mengungsi ke Madinah. Ya, kemudian Rasulullah perintahkan Bilal azan, setelah sholat kemudian Rasulullah mengajak jamaah untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi ini. Orang-orang kaya bawa bantuan seadanya karena mereka merasa toh ya cuma sedikit aja. Lalu ada orang miskin, sahabat yang miskin malah bawa kantong gandum yang sangat berat sampai diseret-seret, padahal semua orang tahu itu tinggal itu yang dia punya di rumah. Orang-orang kayanya pada malu. Karena orang yang miskin ini justru memiliki kepedulian yang jauh lebih besar, mau berkorban lebih besar. Nah, orang-orang kayanya kemudian pulang ke rumah lagi bawa bantuan yang lebih layak. Ya, sehingga kemudian Rasulullah berkomentar kan, man sanna sunnatan khairatan, barang siapa memulai tradisi kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang lain yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, ini kan asbabul wurudnya kan berarti soal pembuktian kepedulian kemanusiaan dan bagaimana masjid itu sebagai pusat untuk menanggulangi berbagai krisis kemanusiaan. Kok bisa-bisanya kita menjadikannya sebagai dalil untuk ribut soal furu'iyah, soal fikih gitu. Memang kita ini hobinya berpecah aja gitu loh. Nah, jadi harus dikembalikan kepada hakikatnya. Dan masjid harus kemudian menjadi solusi bagi umat. Ada anak yang nggak bisa sekolah, masjid harus mikir gimana caranya anak-anak ini bisa sekolah. Ada yang nggak punya pekerjaan, masjid harus mikir gimana caranya jamaah yang nggak punya pekerjaan ini bisa kemudian punya pekerjaan, bisa wirausaha, bisa macam-macam gitu ya. Makanya dulu dengan berbagai keterbatasan masjid kampung, ya pelayanan itu dilakukan, layanan kesehatan. Caranya gimana? Ada jamaah yang kebetulan dokter. Ya diminta waktunya sebentar gitu ya. Mewakafkan tenaganya. Untuk kemudian bantu ke masjid. Waktu itu masih kecil, tapi lama kelamaan jadi besar. Oke, ada orang datang, wah kesulitan makan karena nggak ada beras. Ya, masjid bikin ATM beras.
waktu pandemi orang banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kemudian seret, ya, masjid kemudian membagikan voucher untuk jamaah sholat supaya mereka kemudian beli di UMKM milik warga supaya ekonominya berputar lagi. Gitu. Nah jadi masjid harus jadi solusi bagi persoalan-persoalan umat ini. Nah ketika masjid jadi solusi untuk persoalan-persoalan umat kan lebih terdidik. Mereka merasa bahwa ya masjid ini memberikan jawaban untuk kita, maka mereka ke masjid itu ya senang, mereka bersemangat, mereka ingin menjadi bagian dari solusi itu gitu loh. Kemudian mereka yang bisa nyumbang apa akan nyumbang, yang punya kemampuan ngajarin bahasa Jepang aku bisa bantu apa sih? Iya. Dan kemudian berkembang terus. Nah, yang kemudian mungkin ingin saya garis bawahi adalah bahwa Joko Karyan ini sebenarnya hanyalah pembuktian awal. Ayah selalu menyampaikan bahwa yang mau kita bangun itu bukan Joko Karyan. Yang mau dibangun itu peradaban masjid. Peradaban masjid ini ya peradaban global di seluruh dunia, di Indonesia dan seluruh dunia. Tapi kan kalau berteori, berceramah, udah banyak. Maka yang dilakukan di Joko Karyan adalah membuktikan bahwa konsepsi masjid yang menjadi solusi bagi masyarakat, menjadi pusat, menjadi pilar peradaban itu bisa loh operasional, bisa loh dilakukan. Tidak harus di masjid yang modalnya banyak, tidak harus di masjid yang megah, tapi di masjid yang ada di kampung. Dengan demikian kampung-kampung di seluruh Indonesia ini bisa nyoba gitu. Iya. Jadi yang kayak di kampung lain mungkin malah lebih kaya warganya, kondisi sosialnya lebih kondusif dan seterusnya. Ini loh di Jawa Karyan yang kampungnya, yang kampung aja gitu ya, itu bisa jadi kayak gitu. Nah makanya ini eksperimen sosial, pembuktian sosial untuk menunjukkan bahwa visi peradaban tadi itu bisa diwujudkan. Karena itu memang ya dia tidak boleh berhenti di sini. Yang dilakukan di Jawa Karyan adalah bagaimana kemudian kita bisa mendorong semangatnya. Tidak harus sama semua. Maksudnya tentu konteks sosialnya berbeda-beda, tetapi semangat dan paradigma masjid sebagai solusi itu kalau hadir misalnya di 800.000 sampai 1 juta masjid di Indonesia, itu masyarakat terberdayakan, mereka cerdas secara ekonomi, cerdas secara politik. Ya. Nanti mereka nggak akan mudah lagi dikasih bansos terus milih yang justru akan menyengsarakan mereka selama bertahun-tahun. Gitu ya. Kita tidak akan mudah lagi ditipu politisi karena masyarakatnya berdaya ketika masjidnya berdaya. Jadi ini bukan cuma soal masjid, bukan cuma soal pemberdayaan masyarakat di sekitar situ. Ini soal kemudian membangun kekuatan alternatif gitu ya, supaya umat ini tidak kemudian ditindas. Ya, umat ini kemudian menjadi umat yang kuat, yang mandiri. Perjuangan Sejajar dari pihak keluarga siapa yang meneruskan nih, Bang Sofyan? Loh, kita semua meneruskan, insya Allah, Bang. Ya tentu saja, bahkan ayah pun mengatakan bahwa beliau kan juga hanya meneruskan. Ini kan perjuangan yang dimulai oleh Rasulullah dan yang mungkin para Rasul sebelumnya. Ini kan bukan hal yang baru, gitu. Ini kan hanya meneruskan dan mengkontekstualisasikan di dalam tantangan yang spesifik gitu ya. Tapi kalau kemudian ditanya bagaimana kemudian meneruskan semangat kemasjidannya secara spesifik ya, gerakan masjid, saya kira kita semua ya bisa mengajak untuk membaca pendengar ya, Rasil juga untuk ikut, karena ini perjuangan kita semua. Nah kalau dari pihak keluarga ya semuanya tentu ikut terlibat dengan porsi masing-masing. Kalau yang full di Joko Karyan kan ya adik-adik saya masih full di Joko Karyan semuanya ya. Haidar aktif di Takmir gitu ya, Difla juga adik saya yang kedua aktif juga di ibu-ibu dan perempuan gitu ya. Kemudian yang ketiga juga aktif di seni dan seterusnya. Masing-masing punya peran. Nah saya kebetulan karena tidak secara fisik di Joko Karyan, walaupun pulang balik juga juga memainkan peran
tertentu. Nah, saya sama teman-teman di Jogokaryan itu untuk melanjutkan semangat dan perjuangan itu kita ya berencana melakukan berbagai hal ya selain melanjutkan itu. Salah satunya kita pengen bangun apa yang disebut dengan Jogokaryan Institute gitu ya. Jadi semacam lembaga untuk kemudian mensistematiskan pengetahuan dan pengalaman Jogokaryan supaya kemudian bisa diadaptasi, dikontekstualisasikan dan membantu membantu penerapan di masjid-masjid yang lain supaya tadi masjid yang bersemangat masjidnya Nabi ini bisa tersebar di mana-mana. Nah ini ya mohon doanya supaya kita bisa bersama-sama meneruskan itu, dan tentu saja ini bukan sesuatu yang kemudian berhenti dengan hilangnya tokoh ya. Karena ini perjuangan yang memang harus terus berlanjut. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di waktu sahur ini, dan sebentar lagi akan masuk waktu imsak gitu ya. Jadi sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan di waktu sahur ini bersama Pak Sofyan. Silakan, Pak Sofyan. Oh, ada kesimpulannya? Ada. Ya, kesimpulannya adalah ya pada dasarnya ya kita saat ini berada di dalam kondisi dunia yang di persimpangan gitu ya. Ini kita kayak kembali ke awal abad 20 atau akhir abad 19 ya, ketika banyak sekali perubahan terjadi. Ini kalau kita pinjam kata-katanya Lenin, walaupun mungkin masa ngutip Lenin di Rasil gitu ya. Nggak apa-apa. Dia bilang bahwa ada berdekade-dekade gitu ya, yang kemudian tidak terjadi apa-apa, tapi ada pekan-pekan, minggu-minggu atau tahun yang dimana berdekade-dekade itu terjadi gitu ya. Jadi kita sedang mengalami dunia di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat. Kita melihat bahwa Amerika Serikat mengalami relatif decline, kebangkitan Cina, kemudian konflik di mana-mana ya, dan seterusnya. Dan itu kemudian menjadi penting buat umat Islam supaya kita nggak cuma jadi penonton dan nggak cuma jadi korban. Maka memahami hubungan internasional, geopolitik itu penting. Ini sunnah yang sering terlupakan gitu ya. Pelajari geopolitik, pelajari hubungan internasional itu kemudian menjadi penting. Tapi juga pada saat yang bersamaan kita melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk membuat umat lebih berdaya. Salah satunya tentu saja dengan membangun masjid-masjid yang menjadi solusi bagi umat. Nah, mari kita bersama-sama mengupayakan ikhtiar-ikhtiar itu. Dunia kita sedang berubah, mari berjuang supaya umat Islam itu kemudian keluar dari perubahan ini sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Wallahualam bishawab. Terima kasih Bang Sofyan, ikhwan dan akhwat. Demikian tadi sahur bersama Rasil. Tamu kita Sofyan Albana, Khairuzad. Fa inna khairazad taqwa. PhD, Associate Professor di Departemen HI Universitas Indonesia. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan selamat bersantap sahur bersama keluarga. Akhirul kalam, kami yang bertugas di waktu sahur ini undur diri dari ruang dengar Anda. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.